Kami hormati Direktur Kantor Urusan Internasional, Ibu Prita Miranti Suyudi SHMKN. Yang kami hormati Ketua Panitia Esapreneurship International Competition, Bapak Dr. Ferial Abadi SE MSI, serta yang kami hormati pimpinan Perguruan Tinggi Mitra Kerjasama Universitas Esa Unggul. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara sosialisasi program Esapreneurship International Competition atau EIC. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, saya Wainata. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat memandu jalannya acara hari ini. Sebelum kita memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian penayangan video profil Universitas Esa Unggul, powered by Arizona State University, dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Esa Unggul, kemudian kata pengantar oleh Ketua Panitia, dilanjutkan dengan presentasi terkait Esapreneurship International Competition, lalu akan dibuka sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutupan. Oke, selanjutnya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil sikap sempurna. Kepada panitia, dipersilahkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa dan membaca Al-Fatihah dalam hati bagi yang Muslim. Semoga acara Esapreneurship International Competition hari ini dan seterusnya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan video profil Universitas Esa Unggul powered by Arizona State University. Kepada panitia dipersilahkan.
Selamat datang di Universitas Esa Unggul. Mari bergabung bersama lebih dari 16.000 mahasiswa. Dinamika global yang serba cepat saat ini menuntut perubahan cepat tersebut haruslah dikejar oleh institusi pendidikan berwawasan maju untuk menciptakan manusia-manusia unggulan. Dan Universitas Esa Unggul siap untuk itu. Prestasi-prestasi baik akademik maupun non-akademik yang diraih adalah proses pencapaian dan proses perbaikan terus-menerus untuk mempersiapkan diri menuju World Class University. Esa Unggul menyadari bahwa prestasi institusi maupun prestasi individu adalah kontribusi nyata pada masyarakat melalui proses pendidikan, penemuan pengetahuan baru, serta aplikasinya untuk kesejahteraan manusia yang unggul. Dan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat menikmati pendidikan dan berkembang menjadi sosok yang kompetitif, Esa Unggul membangun kampus di 3 tempat lainnya, yaitu di Bekasi, Tangerang, dan kampus internasional di Tangerang Selatan, melengkapi dan memperkuat keberadaan kampus di Jakarta. Ketiganya hadir untuk memberi kontribusi nyata pada masyarakat dengan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional. Langkah pertama untuk menjadi smart, creative, entrepreneurial global citizen. Mampu menumbuhkan kreativitas dan menciptakan inovasi-inovasi, memberikan solusi yang berbeda, dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Menciptakan peluang dan perubahan-perubahan untuk memenangkan persaingan. Kampus Digital Universitas Esa Unggul adalah jawaban dari perubahan peradaban yang modern dan cepat. Jadi, di mana saja Anda bisa belajar dan berkembang bersama dengan ribuan mahasiswa lain. Dari seluruh dunia. Siap terjun di dunia kerja berbasis digital dengan bekal intelektualitas yang tinggi serta memiliki kepedulian. Esa Unggul akan menjawab tantangan tren dunia informasi teknologi saat ini dengan kehadiran metaverse, artificial intelligence, dan virtual reality. Dalam proses menciptakan seorang digitalpreneur tersebut, Esa Unggul memiliki 3 karakter utama, yaitu smart, creative, dan entrepreneurial. Digitalpreneur yang smart dipersiapkan melalui kondisi akademik dan non-akademik dengan kualitas kurikulum yang mampu menjawab tantangan di masa depan. Juga dengan kualitas belajar dan tentu saja kompetensi dan integritas staf-staf pengajarnya. Setiap mahasiswanya diajarkan untuk mengasah dan meningkatkan intelektualitas dan kemampuannya secara seimbang. Kreativitas seorang digitalpreneur membutuhkan semangat dan jiwa kepemimpinan untuk menemukan solusi yang cerdas dan aplikatif. Kreativitas tanpa henti dan karakter yang kuat dibangun untuk bisa bersaing di tingkat dunia.
Kawasan yang luas unggul memperoleh catatan penting dengan meraih berbagai penghargaan dan prestasi dari berbagai lembaga. ESA Unggul sungguh-sungguh mengembangkan sistem-sistem pembelajaran, mewujudkan suasana akademik dan non-akademik yang kondusif, serta dalam menciptakan lulusan-lulusan yang berjiwa digitalpreneur. Tentu saja, ESA Unggul berkontribusi besar terhadap kehidupan manusia. Penting sekali bagi Universitas ESA Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. ESA Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk memberi kata sambutan. Kepada Bapak Ari Pambudi, Eskom Mkom, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Saudara MC. Sebelum saya memberi kata sambutan, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Tapanuli. Jangan lupa membeli madu. Kewirausahaan adalah solusi ekonomi di mana masyarakat bisa berdaya dan maju. Ibu kota saat ini masih Jakarta. Kota pahlawan namanya Surabaya. Jika di negara banyak pengusaha, maka negara akan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, rekan kerja saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Direktur Kampus Universitas ESA Unggul. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari Universitas Mitra Universitas ESA Unggul. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kabiro. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Mitra Universitas ESA Unggul dan dosen Universitas ESA Unggul. Yang saya banggakan segenap panitia serta panitia kegiatan ESApreneur International Kompetisi 2022. Yang saya banggakan juga peserta kegiatan ESApreneur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di acara sosialisasi ESApreneur International Kompetisi 2022. Walaupun dalam keadaan daring. Tetapi kita masih diberi kesehatan, tidak kurang satu apapun. Atas nama Universitas ESA Unggul, saya menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini dan mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan dan para mahasiswa Mitra Universitas ESA Unggul, serta dosen dan mahasiswa juga Universitas ESA Unggul. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, dukungan, serta semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini. Bapak, Ibu, serta peserta yang berbahagia, wirausaha adalah satu program berusaha yang mewajibkan seorang pengusaha ulet, terampil, dan kreatif. Program inilah yang menggencar digaungkan oleh pemerintah, sehingga sebagai upaya pemecahan masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, karena dengan berwirausaha,
seseorang tidak akan lagi menganut prinsip klasik mencari sebuah pekerjaan. Namun, dia akan membuka lapangan pekerjaan bagi sesamanya. Tentunya dengan prinsip utama seperti ini, maka akan menyerap tenaga pengangguran di sekitarnya. Seorang wirausahawan tidaklah harus orang yang punya titel, gelar, mempunyai modal, bahkan juga orang yang punya sumber daya alam dan insani yang tinggi. Namun, seorang wirausahawan adalah orang yang mempunyai jiwa kreatif dan dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Mahasiswa adalah satu bibit unggul dalam menciptakan seorang wirausahawan yang ulet, tangguh. Mengapa? Karena di usia muda banyak ide-ide gila dan kreatif yang mereka dapat tuangkan dan kembangkan melalui program wirausaha ini. Selain itu, lewat program ini pula dapat menyalurkan tenaga berlebih yang mereka miliki, agar tidak disalurkan melalui cara-cara negatif. Di sisi lain, dengan adanya konsep mahasiswa wirausaha ini akan mempersiapkan para generasi muda yang berdikari untuk menyambut tantangan di masa depan, yang syarat akan persaingan dunia kerja, dunia usaha yang sangat ketat. Kalau tidak mulai dari bibit muda, tentunya akan sangat sulit bersaing dengan negara-negara tetangga yang sudah menerapkan konsep-konsep seperti ini. Selaku Wakil Rektor, saya patut memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Rasa bangga dan terima kasih pula saya sampaikan kepada segenap semua peserta yang telah berusaha payah nanti untuk meramaikan kegiatan Extrapreneur International Kompetisi 2022 ini. Kegiatan ini merupakan sarana pengembangan prestasi dan juga tolak ukur untuk menilai perkembangan prestasi para mahasiswa khususnya di bidang wirausaha. Smart, kreatif, entrepreneurial yang secara eksplisit telah dijadikan spirit dari tema utama Universitas Esa Unggul akan mewarnai seluruh perjalanan kemajuan Esa Unggul di masa depan. Esa Unggul ingin dikenal bukan hanya menghasilkan pemikir yang cerdas, kritis, namun juga menghasilkan lulusan yang inovatif dan berani berwirausaha. Kami harapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan minat para mahasiswa untuk berwirausaha dan menjadi lulusan yang mampu membuka dan memberikan peluang kerja di dalam bidangnya masing-masing. Peraih Nobel dari Bangladesh Muhammad Yunus mengatakan, all people are entrepreneur, but many don't have the opportunity to find that out. Pada dasarnya, semua orang adalah wirausahawan. Hanya saja banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui hal tersebut. Kegiatan ini sebagai kegiatan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, sportivitas, dan saling menghormati satu sama lain. Melalui kegiatan ini akan lebih meningkatkan semangat para mahasiswa dalam menekuni minat dan bakatnya yang bisa dikembangkan untuk menyumbangkan nama harum dari alma mater di pentas nasional ataupun internasional. Kepada seluruh mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan sekali lagi selamat berkegiatan. Junjung tinggi sportivitas, jaga nama baik diri sendiri, kelompok maupun kampus, raih prestasi setinggi mungkin dengan semangat pantang menyerah. Hormati segala keputusan Dewan Juri, karena hal tersebut menunjukkan kedewasaan kalian dalam berkompetisi. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan menghimbau untuk dapat melakukan tugas mulia ini dengan baik, sesuai dengan tugas masing-masing, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Universitas Esa Unggul, selaku tuan rumah, kita harus memberikan layanan yang terbaik agar tidak mengecewakan tamu. Kita semua adalah saudara, walaupun kadang lupa nama. Jika ingin banyak berguna, maka jadilah pengusaha. Ada TKI pergi ke Malaysia. Mereka ke sana untuk bekerja. Yuk, jadi wirausaha, supaya negara bisa jadi berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ari atas kata sambutan yang diberikan.
Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ketua Panitia untuk memberikan kata pengantar. Kepada Bapak Dr. Ferial Abadi, SCMSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anata atas waktunya yang diberikan pada saya. Dan kalau saya karena nggak bisa pantun, kalau Pak Warek ini stok pantunnya kayaknya banyak ya. Ini hampir setiap sambutan pasti ada pantunnya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ari Pambudi Eskom Menkom selaku Wakil Rektor 3 Universitas Esa Unggul, yang kami hormati juga ada Ibu Prita, ya, Direktur Kampus Internasional, dan juga Wakil Ketua Pelaksana ESA Panel Internasional Kompetisi. Kemudian saya juga ada Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, dan juga Bapak dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada juga panitia ESA Panel International Competition, dan tentunya Bapak Ibu undangan yang kami banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa menghadiri acara sosialisasi ESA Panel International Competition. Bapak Ibu, alhamdulillah segala puji bagi Allah, dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mengadakan acara sosialisasi ESA Panel International Competition ini. ESA Panel International Competition ini adalah acara kedua kalinya, ya, yang sudah pernah kami laksanakan. Sebelumnya adalah di tahun 2021 dengan nama Idea to Business. Kali ini, pada tahun ini kita memberikan nama ESA Panel International Competition. Formatnya tidak terlalu jauh. Pada tahun lalu banyak partisipasi yang hadir dan mengikuti kompetisi ini, hampir di seluruh kampus di Indonesia dan juga beberapa negara, ya, dari beberapa negara yang mengikuti kompetisi ini. Tentunya harapan kami agar kompetisi ini, ya, bisa memotivasi mahasiswa dan juga untuk mengembangkan ide-ide bisnis, ya, yang kelak bisa menjadi wirausaha, ya, berkelas nasional dan internasional. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, bahwa memang kita mengharapkan mahasiswa kelak ada yang menjadi wirausaha, ya, karena memang dengan menjadi wirausaha bisa membuka lapangan kerja dan bisa mengurangi pengangguran. Maka peran wirausaha ini akan semakin penting, ya, di saat ini. Ya, apalagi kita sudah melewati masa pandemi COVID, ya, COVID-19. Ketika COVID-19 ini banyak usaha yang tutup, banyak yang terpuruk, ya, namun saatnya kita bangkit, ya, dalam menjalankan usaha. Dan tentunya banyak peluang-peluang, ya, peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari situasi ini untuk bisa kembali bangkit membangkitkan peran wirausaha ini. Peran pemerintah pun juga semakin besar, ya, Bapak Ibu, mendorong untuk masyarakat untuk berwirausaha, apalagi kepada mahasiswa-mahasiswa, ya, untuk tentunya untuk semangat dalam berwirausaha. Kemendikbud, Ristek, Ristekdikti banyak juga, ya, mendorong mahasiswanya untuk ikut serta aktif, ya, untuk dalam program wirausaha seperti program inovasi wirausaha digital mahasiswa, kemudian ada program pembinaan kemahasiswaan wirausaha, dan yang saat ini sedang berjalan tentunya kita mengetahui ada program wirausaha merdeka, kampus merdeka. Tentunya instrumen-instrumen ataupun program-program ini bisa membangkitkan mahasiswa untuk berwirausaha. Nah, karena itu ESA Unggul, ESA Planner Competition Internasional juga
Ini juga bisa mudah-mudahan bisa mengharapkan bisa teman-teman mahasiswa dari kampus Bapak Ibu untuk berpartisipasi dan bisa kemudian hari menjadi wirausaha-wirausaha yang sukses. Demikian pengantar yang saya bisa dapat berikan. Semoga event Lomba Essapreneur International Competition ini berjalan dengan lancar dan baik. Dan akhir kata, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan event ini. Salam wirausaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ferial atas kata pengantar yang diberikan. Bapak Ibu yang terhormat, setelah ini akan dilanjutkan dengan presentasi terkait Essapreneur International Competition. Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau raise hand pada saat sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Direktur Kantor Urusan Internasional dan juga selaku Wakil Ketua Panitia untuk memberikan presentasi terkait Essapreneur International Competition kepada Ibu Prita Miranti Suyudi SHMKN. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Nata atas pengantarnya dan terima kasih Pak Wakil Rektor Ari Pambudi sudah menyampaikan sambutan dan juga Pak Ketua Panitia dari Essapreneur International Competition Pak Ferial Abadi. Saya Prita Suyudi, Bapak Ibu sekalian, saya adalah Direktur Kantor Urusan Internasional Universitas Esa Unggul. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Ini suatu kehormatan bagi saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian dari Mitra Kerja Universitas Esa Unggul yang saya tahu pasti suatu tantangan tersendiri untuk meluangkan 30-45 menit di pagi hari untuk berkenan hadir mendengarkan sosialisasi kami pada kali ini yang adalah mengenai suatu lomba internasional, lomba kewirausahaan yang kami namakan Essapreneur International Competition. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Saya melihat ada beberapa mitra kerja kami dari Universitas Inaba, dari Stikes Wira Medika Bali, UIN Makassar, banyak sekali. Universitas Islam Bandung, IBLAM, Trisakti University, Mercu Buana, Setia Tanjung Pinang, Muhammadiyah Sorong. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu persatu, Bapak Ibu. Kemudian ada Bina Bangsa, Nusa Nipa, UI, Jogja, kemudian Satya Negara, Veteran Veteran Jakarta, Setia Trinitas Ambon, yang tampaknya sudah sering berkenalan juga di satu sama lain di chat room ya. Senang sekali ini juga bisa menjadi forum untuk silaturahmi bagi kita semua perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian ada Widya Gama Malang, Stikes Al Insyirah Pekanbaru, Universitas Wijaya Putra, Peradaban, Juanda Bogor, Abuya Tama Aceh. Wah, banyak sekali. Saya mohon maaf kalau saya melewatkan satu dua nama. Oh, Universitas Pelita Harapan juga hadir. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai lomba kewirausahaan ini dengan harapan kita semua, walaupun ini digagas oleh Esa Unggul, namun dengan harapan besar bahwa kita semua bisa berpartisipasi dalam lomba kewirausahaan ini untuk mendorong perkembangan jiwa kewirausahaan di Indonesia yang pada akhirnya menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh Indonesia dan diperlukan bagi masyarakat Indonesia. Baik, saya persilahkan kepada panitia untuk mencoba men-share beberapa materi agar bisa saya sampaikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, Essapreneur International Competition ini memasuki periode kedua ya. Jadi ini adalah tahun kedua Esa Unggul mengadakan kompetisi internasional di bidang kewirausahaan. Sebelumnya tahun lalu di tahun 2021 kami juga sudah mengadakan international competition dengan tema Idea to Business, yaitu menggagas bagaimana mengubah gagasan menjadi sebuah usaha. Dan tahun lalu kami sangat bersyukur sekali dan berbangga ada banyak peserta yang ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Jumlah totalnya itu ada 509 dengan dibagi tapi per kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang Bapak Ibu. Kemudian
Ada 12 negara yang bergabung di lomba tahun lalu dari 31 perguruan tinggi ya. Jadi ada negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, kemudian di Amerika Selatan ya. Jadi cukup sukses dan karena itu kami sangat berbangga. Kemudian di tahun ini, masih di tahun lalu, ini kami tampilkan beberapa nama pemenang dari tahun lalu ya Bapak Ibu. Dan kami upayakan ada banyak kategori untuk kemenangan Bapak Ibu sekalian supaya ini bisa mendorong motivasi atau menumbuhkan motivasi bagi adik-adik mahasiswa kita semua untuk berpartisipasi dan terus mengembangkan usahanya gitu. Jadi nanti akan berbagai macam kategori kemenangan yang bisa diraih oleh para peserta, bukan hanya juara 1, 2, 3 atau best of the best. Kebetulan best of the best tahun lalu itu diraih oleh kelompok yang menamakan dirinya Dania. Jadi usahanya itu Dania. Mereka dari universitas di Meksiko di Guadalajara ya. Dan mereka itu mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi kegangguan pernafasan pada neonatal, pada bayi. Jadi ketika bayi baru lahir, direkam tangisannya dan dari situ bisa dideteksi apakah ada gangguan pada pernafasan atau tidak begitu. Dan mereka memenangkan hadiah dari perlombaan ini sebagai seed money. Tidak banyak tapi mereka sangat senang karena kemudian ide mereka ini juga diserap oleh mitra kami Academy of Entrepreneurs Australia pada waktu itu yang juga merupakan sebuah inkubator. Baik, itu sekilas mengenai tahun lalu, lomba tahun lalu, dan tahun ini Entrepreneurship International Competition kembali hadir untuk tahun 2022 dengan tema Nurturing Sustainable Entrepreneurial Innovations. Jadi kurang lebih tidak terlalu berbeda dengan tahun lalu. Kami juga akan meletakkan fokus dari lomba ini pada tujuan-tujuan berkelanjutan dari di dunia, yaitu Sustainable Development Goals. Jadi usaha-usaha yang dikaitkan dengan SDGs, dengan problematika yang dihadapi oleh dunia pada saat ini dan solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Apalagi di tingkat mahasiswa, barangkali gagasannya masih fresh, masih banyak yang baru, masih inovatif, gitu ya. Dan seperti tahun lalu juga ada beberapa kriteria untuk ikut dalam lomba, ada beberapa kriteria pemenang, dan kemudian ada beberapa tahapan dalam lomba. Berikutnya. Jadi sekilas Bapak Ibu ini adalah tahapan dari lomba Entrepreneurship International Competition tahun 2022 yang akan diadakan. Jadi akan kami mulai pada bulan September, bulan ini di tanggal 23. Artinya 23 ini mulai master classes-nya Bapak Ibu, karena nanti ada beberapa perkuliahan yang akan atau harus diikuti oleh para peserta. Ada 5 perkuliahan kalau tidak salah yang terkait dengan kewirausahaan dan terkait dengan lomba ini yang akan kami adakan 1 minggu sekali dalam jangka waktu September 23 sampai November 11 berakhirnya. Namun pendaftaran itu sudah kami buka sejak tanggal 5 kemarin. Jadi pendaftaran sudah kami buka, adik-adik mahasiswa dari perguruan tinggi mitra kerja kami yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, mohon bisa diundang, didorong untuk ikut serta, sudah bisa mendaftar melalui website Entrepreneurship International Competition. Kompetisi ini masih sama seperti tahun lalu, Bapak Ibu masih dilakukan secara online untuk master classes-nya. Jadi untuk pitching-nya, untuk master classes-nya dilakukan secara online. Kami sedang mempertimbangkan nanti ketika penjurian dan juga awarding atau pengumuman pemenang, mudah-mudahan waktu dan kondisi mengizinkan kita semua untuk mengadakannya secara offline. Tapi panitia akan melihat nanti bagaimana perkembangannya. Nah, tahapannya sendiri itu dari pendaftaran, kemudian mengikuti online course-nya yaitu master classes, kemudian para peserta seperti tahun lalu juga akan diminta untuk menyusun proposal usaha mereka, proposal bisnis mereka. Apa sih yang disusun dalam proposal tersebut nanti juga akan disampaikan dalam master classes. Kemudian mereka diminta, para peserta diminta untuk melakukan presentasi kepada juri pitching. Kemudian kami akan mengumumkan
para pemenang dari kompetisi ini. Yang tadi saya sudah sampaikan akan ada banyak kategori. Kemudian berikutnya, ini adalah tanggal-tanggalnya, Bapak Ibu. Jadi kami sudah membuka pendaftaran. Nanti term of reference-nya atau TOR-nya bisa disampaikan oleh panitia di chat. Kemudian link pendaftaran juga akan kami sampaikan di chat room supaya bisa disebarluaskan. Kami minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyebarluaskan kepada mahasiswanya masing-masing dan mendorong kita semua untuk bisa berpartisipasi di kompetisi ini. Karena ini bukan hanya kompetisi, tapi tahun lalu juga kami melihat suatu peluang yang baik untuk networking, Bapak Ibu sekalian, karena mahasiswa selama 4 kali atau 5 kali master classes akan saling berinteraksi dengan peserta baik dari perguruan tinggi nasional maupun perguruan tinggi internasional. Jadi pendaftaran sudah dibuka dan akan kami tutup sampai 20 September 2022, di mana kami akan mulai kick off dengan master class pertama di tanggal 23, dan kemudian master class 2 sampai master class 5 akan kami adakan sampai tanggal 21 Oktober. Dan para peserta diberikan waktu untuk menyusun proposal, kemudian menyampaikan presentasinya, menyampaikan pitching of their ideas dari tanggal 24 sampai 28 Oktober. Dan penjurian serta pengumuman pemenang kami perkirakan, semoga tepat waktu, akan bisa dilakukan pada tanggal 11 November 2022. Insya Allah kita bisa mempertimbangkan apakah ini bisa dilakukan secara offline. Berikutnya, Mbak Desi. Untuk hadiah, walaupun hadiah ini dari pengalaman kami di tahun lalu dan juga tentunya pasti Bapak Ibu berpengalaman juga mengikuti lomba-lomba lainnya, terkadang ini bukan satu-satunya tujuan atau bukan satu-satunya attraction dari keikutsertaan kita dalam lomba. Ada banyak hal yang kami bisa dapatkan dari pengalaman tahun lalu seperti networking, kemudian kami juga akhirnya terhubung dengan inkubator kelas dunia internasional, di mana kami bisa memperkenalkan pemenang-pemenang dari lomba tahun lalu kepada inkubator ini untuk mengembangkan lebih lanjut usaha mereka atau bisnis mereka. Tapi pastinya yang namanya hadiah ya pasti menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi akan ada total hadiah 15 juta yang akan kami berikan atau kami sediakan untuk kompetisi ini, termasuk juga medali dan sertifikat yang akan diterima oleh para peserta kompetisi ini. Bahkan kalau di Universitas Esa Unggul, Bapak Ibu sekalian, keikutsertaan dalam lomba ini akan kami konversi, ini bagi mahasiswa kami ya, akan kami konversi menjadi mata kuliah kewirausahaan 2. Jadi di Esa Unggul, karena kewirausahaan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kami memiliki 3 jenjang mata kuliah kewirausahaan. Dan lomba ini bisa kami konversikan menjadi mata kuliah kewirausahaan 2. Itu kalau untuk Esa Unggul. Berikutnya, Universitas Peradaban hadir. Baik, terima kasih dari mitra kerja Universitas Peradaban. Ini adalah beberapa kategori pemenang. Tadi saya sudah sampaikan akan ada banyak kategori. Kenapa? Karena memang ada banyak aspek yang akan dilihat, yang akan dikembangkan oleh para peserta. Jadi untuk menentukan 1 saja pemenang atau 3 saja pemenang itu akan lebih baik kalau kita punya beberapa kategori, Bapak Ibu. Karena memang ada banyak aspek yang bisa dilihat, seperti gagasan terbaik, seperti proposal terbaik, kemudian model bisnis terbaik, Fakultas Hukum Uniska Kediri, makin banyak ya pesertanya. Kemudian Best Innovation, presentasi video terbaik gitu, karena nanti mereka selain diminta untuk mengunggah presentasi akan direkam juga presentasinya melalui video, dan ini yang akan diunggah dan akan dijuri gitu ya. Dan kriteria lainnya yang akan dilombakan. Berikutnya Mbak Desi, Universitas Muhammadiyah Sorong. Jauh sekali. Luar biasa juga ya, online ini bisa memudahkan silaturahmi. Bagaimana menjadi pemenang, Bapak Ibu? Pemenang tentunya gagasannya harus inovatif, harus bisa mencoba
memberikan solusi atas problem-problem yang sedang dihadapi oleh dunia gitu ya, bisa dikembangkan sebagai usaha yang besar, yaitu scalable atau yang profitable, atau sebagai usaha yang layak lah sebagai usaha. Kemudian berdampak, kemudian terkait dengan Sustainable Development Goals yang tadi kami sudah sampaikan. Mungkin ada menyentuh inovasi teknologi, tapi tidak harus, mungkin juga tidak terkait dengan perkembangan teknologi tertentu. Bisa saja usahanya tidak di bidang teknologi, tapi di bidang lainnya. Kemudian ya bersifat wirausaha yang paling penting ya. Dan kita tahu bahwa untuk menghadapi permasalahan dunia saat ini tidak bisa hanya satu bidang saja ya, tidak bisa diatasi oleh satu bidang saja, tapi lintas bidang itu selalu terjadi di saat ini. Kemudian berikutnya, jurinya akan ada dari kami, dari Esa Unggul, kemudian dari luar juga, dari perusahaan-perusahaan startup, dari unicorn, dari perusahaan-perusahaan yang multinasional. Dari tahun lalu juga ada beberapa juri dari internasional, kemudian dari tahun lalu itu ada dari bidang kewirausahaan, pastinya ada dari bidang kehumasan, ya, ada dari international incubator, dan itu akan sama. Tahun ini juga akan ada juri internal dan juri eksternal di luar Esa Unggul. Nah, bagi mahasiswa, sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang sudah punya usaha kan Bapak Ibu ya. Nah, bagi mahasiswa yang sudah punya usaha, usahanya bisa dilombakan Bapak Ibu sepanjang usahanya itu masih baru. Paling tidak masih belum 3 tahun lah, atau di bawah 3 tahun, supaya persaingannya bisa sehat ya. Jadi kompetisinya baik untuk yang belum punya usaha maupun untuk yang sudah punya usaha, tidak boleh lebih dari 3 tahun. Kemudian berikutnya, yang bisa berpartisipasi adalah mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Satu tim itu terdiri dari 3 orang. Jadi kami sangat menyarankan atau mendorong pendaftaran dilakukan dalam suatu atau sebagai suatu tim. Jadi ada 3 mahasiswa di dalamnya. Tapi kalaupun ada mahasiswa Bapak Ibu sekalian yang belum punya tim mungkin dan ingin mendaftar, tidak masalah. Kami juga menyediakan pendaftaran untuk individu, dan nanti panitia akan memasangkan mahasiswa individu ini dengan mahasiswa lainnya yang belum punya tim. Gitu. Dan untuk biaya pendaftaran, Bapak Ibu, untuk mitra kerja Esa Unggul di dalam negeri, yaitu perguruan-perguruan tinggi di dalam negeri, biaya pendaftarannya adalah 250.000 per mahasiswa atau 750.000 per kelompok yang terdiri dari 3 mahasiswa. Kemudian berikutnya, bagaimana mendaftarnya? Ini bisa ke website internasional esaunggul.ac.id dan _ EIC. Jadi kami sudah atau akan memberikan link pendaftaran ini, dan nanti ketika Ibu klik bisa langsung menuju atau melihat website dari pendaftaran itu, dan bisa diikuti saja petunjuk yang ada di sana, sangat mudah melakukannya. Mungkin nanti kita bisa lihat sebentar ya Mbak Desi. Kemudian berikutnya, ya ini adalah kontak details jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang tidak sempat atau tidak terpikir disampaikan pada sosialisasi pagi hari ini. Kami dengan senang hati menerima pertanyaan Bapak Ibu, silahkan dihubungi kontak yang ada di sini, kami akan dengan senang hati menjawab. Itu saja Mbak Desi mungkin, atau ada lagi? Kalau sudah, mungkin kita bisa lihatkan website pendaftarannya aja sekilas ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, jika ada kami persilahkan Bapak Ibu, kami akan dengan senang hati menjawab. Baik, terima kasih Ibu Prita atas presentasi yang diberikan. Bapak Ibu yang terhormat, saat ini kita membuka sesi tanya-jawab. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau raise hand untuk bertanya secara langsung. Ya, ini website-nya Bapak Ibu. Nanti ini adalah website dari Esa Unggul International Campus yang ada di Gading Serpong. Jadi pendaftaran untuk Esapreneurship ada di tombol di sebelah kanan atas.
Nanti akan kami berikan linknya yang langsung saja ke pendaftaran ya untuk Exapreneurship atau EIC. Nah, di sini ada sekilas tentang Exapreneurship International Competition, apa itu, dan ada beberapa feature tentang pemenang di tahun lalu. Kemudian ada artikel-artikel dari tahun lalu juga, dan ada jangka waktunya atau lini waktunya, kemudian ada cara pendaftaran, ada jadwal kompetisinya, ada syarat dan ketentuan, dan di paling bawah itu ada formnya. Nah, di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa mahasiswa Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar sebagai individu atau perorangan, namun bisa juga langsung mendaftar dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Apabila mahasiswa Bapak Ibu akan mendaftar di kelompok, maka bisa diklik yang bagian kelompok dan diisi formnya. Diikuti sesuai petunjuk. Ya. Nata, apakah ada pertanyaan? Iya Bu, untuk sekarang baru ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah mahasiswa yang mendaftar atau grup harus didampingi satu dosen internal? Ya, pertanyaan yang bagus. Ini saya terlewat ya, tidak menginformasikan. Sama seperti tahun lalu, boleh didampingi oleh satu dosen internal. Jadi nanti di masterclass, ketika ada acara masterclass, dipersilahkan satu kelompok hadir dengan Bapak Ibu dosen yang mendampingi. Tapi pendaftarannya cukup 3 orang saja. Jadi satu kelompok, biaya pendaftarannya 3 orang atau satu kelompok, dan Bapak Ibu dosen yang mendampingi berhak nanti untuk ikut serta dalam masterclass yang akan kami adakan. Ngomong-ngomong tadi di slide-nya nggak ada masterclass-nya ya, akan ada 5 masterclasses. Yang pertama adalah pembukaan yang akan diisi dengan tema seputar startup outlook untuk tahun 2023 and beyond gitu. Jadi kita akan melihat seperti apa sih lingkungan atau ekosistem startup ke depannya. Kemudian yang kedua ada business model development, kemudian ada being digitalpreneur, kemudian akan ada technicalities tentang pitching-nya sendiri untuk lombanya, dan oh ya ini dia, ada business model canvas, ada digital marketing, ada idea pitching, dan nanti akan ada sharing juga how to turn ideas into business dari CEO startup yang kekinian lah, yang terkini gitu ya, kami akan undang juga. Itu Nata, pertanyaan berikutnya. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Lalu kemudian pertanyaan dari Rici Wijaya dari FEB University, izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk satu tim terdiri dari mahasiswa lintas perguruan tinggi? Boleh, tahun lalu juga boleh, cuma nanti secara teknis nggak masalah sih, boleh. Jadi silakan Bapak Ibu dengan senang hati. Berarti nanti kalau memang sudah punya timnya, walaupun lintas perguruan tinggi, mendaftarnya di bagian yang kelompok aja ya, langsung. Oke, baik Bu. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Chandrawati dari Stikes Wira Medika Bali. Selamat siang Bu Prita, saya mau tanya untuk kriteria peserta lomba, minimal semester berapa dan apakah bisa beda program studi? Kebetulan kami di kesehatan ada 4 prodi. Proposal apakah dalam bentuk bahasa Inggris formatnya? Terima kasih. Oke. Jadi idealnya sih semester 2 ya Ibu. Tadi juga kalau nggak salah di tornya kami sebutkan mahasiswa semester kedua. Jadi di semester kedua itu ideal karena berarti mahasiswa ini sudah mendapatkan paling tidak dasar-dasar lah. Tapi kalau perguruan tinggi Bapak Ibu merasa bahwa ada mahasiswa semester 1 yang bisa mengikuti lomba ini, kami persilahkan. Jadi tidak ada ketentuan ketat mengenai mahasiswa di semester berapa, hanya saja memang harus mahasiswa gitu. Harus mahasiswa dari perguruan tinggi. Kemudian lintas prodi sangat boleh Bapak Ibu sekalian, lintas perguruan tinggi boleh, lintas prodi juga boleh di dalam satu perguruan tinggi. Kami Exapreneurship International Competition ini memang di lead atau di organize oleh FEB kalau di Esa Unggul. Karena kewirausahaan di bawah ekonomi dan bisnis gitu. Tapi
kepanitiaan kami juga lintas prodi, dan peserta dari tahun lalu juga sangat beragam prodinya, bahkan yang menang itu bukan dari ekonomi dan bisnis. Yang beberapa yang menang itu kebanyakan bukan dari ekonomi dan bisnis. Jadi kami persilahkan, dan bentuk usahanya juga tidak harus startup, tidak harus startup dalam definisi yang harus berkaitan dengan inovasi teknologi, tapi dalam bidang apapun. Ada tahun lalu yang menang juga mengenai kemasan sustainable, ya, jadi kemasan yang ramah lingkungan, itu juga jadi salah satu pemenang. Jadi silakan Ibu. Kemudian dalam bahasa Inggris, ya, master classes juga akan dilakukan dalam bahasa Inggris karena kemungkinan besar seperti tahun lalu akan ada peserta-peserta dari perguruan tinggi internasional. Baik Bu, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya dari Romi Mulyadi. Assalamualaikum Bapak Ibu Panitia, mohon izin bertanya, adakah contoh template yang bisa kami jadikan panduan dalam penulisan proposal kami nanti, dan apakah ada pembiayaan dalam mengikuti lomba ini? Terima kasih. Ya, panduan nanti akan kami sampaikan di dalam salah satu masterclass juga, Pak Romi, bagaimana menyusun proposal, bagaimana membuat video, bagaimana melakukan pitching dalam beberapa menit aja gitu ya, termasuk bagaimana menyusun skema usahanya, financialnya, dan lain sebagainya. Nanti akan dipandu, dan selama mengikuti kompetisi juga akan ada apa yang namanya judging criteria juga kami akan berikan gitu. Kemudian pembiayaan, Pak Romi mungkin nanti kami bisa arahkan ke Bu Devi dari bagian kerjasama, apabila ada skema kerjasama antara Esa Unggul dengan perguruan tinggi Bapak, nanti akan bisa kami bicarakan atau diskusikan lebih lanjut ya Pak. Mungkin saya menambahkan Ibu Prita. Silakan Pak Dekan. Okay. Oh iya, ada Pak Dekan FEB. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada Pak Dekan. Terkait pertanyaan sebelumnya ya, mengenai lintas prodi, terus dari prodi yang non FEB. Jadi gini ya, mungkin dari prodi-prodi lain, hukum, psikologi, kesehatan itu bisa join di kegiatan ini, karena kita menyediakan kelas. Ini kelas tadi udah disinggung, kelas. Mungkin kalau dari prodi kesehatan itu belum pernah mengerti cara bikin kanvas bisnis model dan lain-lain. Lah sebelum lomba kita mengadakan kelas yang disebut sebagai master class. Jadi jangan khawatir, semuanya akan dibimbing dari nol bagi mahasiswa yang akan ikut lomba. Dan dari lintas prodi juga sangat welcome ya, karena memang tadi Bu Brita sudah menyebutkan bahwa persoalan-persoalan bisnis atau ide-ide bisnis tidak bisa diselesaikan dari satu prodi. Jadi kita sangat welcome kalau dari lintas prodi, dan lintas negara juga welcome ya tadi, dari beberapa perguruan tinggi, bukan hanya beberapa perguruan tinggi anggotanya, tapi bisa aja lintas negara, karena tahun kemarin juga ada dari lintas negara, satu dari Indonesia, satu dari luar negeri ya. Gitu. Demikian Bu Brita, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dekan. Ya, begitu. Bapak Ibu Panitia, mungkin Pak Ketua Panitia Pak Ferial ada yang ingin ditambahkan, atau Bapak Ibu ada yang raise hand mungkin, Nata? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita bisa sambung selalu melalui email dan WhatsApp. Oke Bu. Oke, baiklah. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Jika ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand. Oke. Oke, sepertinya belum ada. Mungkin belum terpikirkan ya pertanyaannya untuk sekarang. Iya. Oke. Baik, untuk tour dan brief seperti materi presentasi bisa dicek di kolom chat, dan daftar absensi juga bisa dicek di kolom chat. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut ke yang selanjutnya, Bu. Baik, silakan. Kita juga mungkin tidak terlalu lama-lama mengambil waktu Bapak Ibu ya, mengingat ini masih tengah minggu, masih hari Rabu. Jadi ya, saya kembalikan ke Nata ya. Oh, ini ada yang raise hand, Pak. Ada raise hand, Bu. Dari BSI, Pak Rangga ya, silakan. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Bu Prita izin bertanya perihal kompetisi ini ya.
Mungkin untuk memastikan saja, karena di sini ada beberapa timeline di mana registrasinya 2 kali ya. Jadi itu yang pertama itu untuk masterclass, betul Bu Prita? Kemudian di sini, kemudian setelah nanti mendapatkan masterclass ini online course selama 5 minggu ini, registrasi kembali untuk kompetisi seperti itu Bu Prita. Oh, tidak Pak Rangga. Jadi registrasi hanya 1 kali aja melalui website yang tadi kami sudah berikan linknya di kolom chat juga. Jadi registrasi 1 kali, nanti para peserta akan kami kirimkan pengumuman-pengumuman, jadwal-jadwal. Jadi ketika sudah registrasi dan sudah terdaftar sebagai peserta, maka para peserta, mahasiswa, dan dosen pendamping tadi berhak untuk ikut master classes 5 kali. Memang 5 master classes. Jadi yang akan kami adakan selama 5 minggu. 1 kali 1 minggu gitu. Seminggu 1 kali. Kemudian tidak ada pendaftaran apa-apa lagi, Pak. Para peserta setelah mengikuti 5 master classes diharapkan bisa menyusun proposal, kemudian presentasikan proposal kepada juri, proposal yang direkam ya bentuknya sebagai video yang direkam kemudian diunggah ke website kami. Proposal-proposal yang terbaik akan kami persilakan untuk melakukan presentasi secara langsung kepada dewan juri, baru kemudian pemenang. Jadi cukup 1 kali registrasinya, Pak. Oke, baik Bu. Kemudian untuk bisnisnya itu hanya ide saja tidak apa-apa? Atau memang harus berjalan minimal berbulan, Ibu? Dari tahun lalu itu mungkin nanti Pak Tantri juga bisa membantu menjawab ya. Dari sejak ide atau gagasan saja sudah boleh mengikuti kompetisi ini. Namun memang ada beberapa dari peserta tahun lalu yang sudah punya proof of concept. Jadi Dania yang menang itu mereka sudah punya proof of concept. Jadi mereka sudah punya model awal dari aplikasi apneanya. Tapi ada juga Pak Rangga yang betul-betul masih gagasan dan menang juga. Dan belum ada proof of concept, belum ada model, artinya belum ada produknya. Ya, Pak Tantri mungkin ada yang bisa ditambahkan? Oke, terima kasih Bu Prita. Jadi gini ya Pak Rangga dan teman-teman yang lain ya. Jadi boleh ide aja, karena dulu namanya idea to business. Jadi ide untuk bagaimana ide itu bisa kita transformasikan ke dalam bisnis, ke dunia nyata. Dan saya juga meng-highlight bahwa kita itu banyak pemenangnya. Tadi udah disinggung di awal. Banyak pemenangnya, jadi jangan khawatir. Pemenangnya itu banyak. Pemenang 1, 2, 3 itu banyak kriteria-kriteria yang kita menangkan. Ini sangat penting buat Bapak Ibu sekalian kalau untuk rekognisi kompetisi internasional juga dipakai untuk akreditasi di kampus masing-masing. Gitu ya. Mungkin dari saya segitu Bu Prita. Ya, terima kasih Pak Dekan. Begitu Pak Rangga? Oke, baik. Terima kasih Bu. Ada juga Pak Tantri. Sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Rangga. Salam buat cinta. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, saya rasa undangan kompetisi yang dilengkapi informasi baik. Nanti kami kirimkan ya melalui bagian kerjasama kami. Baik, saya rasa itu Nata. Mungkin satu lagi Bu Prita, mungkin di-share salah satu website, bukan website ya, WA panitia untuk nanya-nanya yang belum terpikirkan sekarang. Ya, ada WA tadi. panitia ya. Di slide terakhir mungkin Mbak Desi bisa sambil Nata tutup ya, sambil ditayangkan aja kontaknya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Karena keterbatasan waktu, kita tutup sesi tanya jawab. Sekarang kita dapat tutup acara sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita tutup acara ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Bapak Ibu dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kepada panitia, kami mohon bantuan untuk mengambil gambar.
Baik, saya akan ambil gambarnya Bapak Ibu dari halaman pertama. Baik, halaman terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih, Miss Desi. Bapak Ibu yang terhormat, kita telah tiba di penghujung acara. Saya mewakili Panitia Esapreneurship International Competition mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi Bapak Ibu pada acara hari ini. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Saya Winata mohon undur diri. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang, Mbak Nata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Prita. Selamat siang, terima kasih. Hormat.